Eh, bagi kita segenap anggota KSP Marindeng, mari kita perkuat institusi kita ini, yaitu KSP Marindeng, supaya dia kuat, supaya dia bisa berproses dengan baik, lalu tujuan dari KSP Marindeng ini bisa tercapai, ya, untuk bagaimana kita sebagai anggota bisa sejahtera. Dan dari saya memberikan motivasi bahwa kita kembangkan ilmu pengetahuan kita, lalu melalui ilmu pengetahuan, entah itu kita dapatkan dari kegiatan kita sehari-hari maupun melalui pembinaan melalui KSP Marindeng, kita gunakan, kita bisa sharing, kita bisa saling membagi, sehingga tujuan dari KSP Marindeng itu bisa tercapai, yaitu mensejahterakan kita sebagai anggota atau kumpulan-kumpulan orang-orang yang berada di KSP Marindeng. Oke. Selamat pagi untuk kita semua, salam sehat dan salam Marindeng. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam acara The Little of the Entrepreneur, dan edisi kali ini kita akan mengunjungi salah satu usaha anggota KSP Marindeng dan juga merupakan salah satu tim inti dari KSP Marindeng, dan tema kita pada pagi hari ini yaitu budidaya ternak babi. Dan sekarang saya sudah bersama dengan beliau. Beliau adalah Bapak Franciscus Siang atau biasa disapa Bapak Rifan. Selamat pagi Bapak, selamat Natal, selamat Tahun Baru. Apa kabar? Ya baik, selamat pagi. Oke, terima kasih. Kami dari pihak KSP Marindeng mengucapkan terima kasih tulus atas kesempatan Bapak. Ya, terima kasih. Kalau boleh tahu, untuk kesehariannya Bapak, profesinya apa? Ya, terima kasih banyak atas kunjungan Ibu pada tempat kami di sini, di mana profesi saya atau keseharian saya sebenarnya saya ini adalah seorang penyuluh. Khususnya saya keahlian saya itu di bidang peternakan secara umum. Lalu karena saya penyuluh, saya bagaimana cara saya berbuat sesuatu supaya ada yang menunjang saya punya kegiatan atau profesi saya sebagai penyuluh, sehingga saya lakukan usaha budidaya ternak babi supaya orang bisa lebih memahami tentang budidaya ternak babi apabila saya suluhkan kepada mereka petani. Oke. Untuk budidaya ternak babi sendiri, kira-kira dirintis mulai dari kapan Pak? Saya rintis dari sejak tahun 20 tahun yang lalu, yaitu saya mulai ternak saya itu 2 ekor. Dan sekarang kira-kira? Ya kalau untuk sekarang ini karena masa pandemi, itu kisaran ternak babi saya kisaran 150 ekor. Tetapi sebelum pandemi itu dia berkisaran ya kurang lebih 500-an. Sehingga itu memang karena kondisi sekarang ini memang kita tidak bisa banyak berbuat lebih karena kondisi pandemi.
Dalam budidaya ternak babi ini, apakah Bapak menggunakan banyak karyawan atau bagaimana, Pak? Sebenarnya dalam usaha ternak babi, kalau ukuran-ukuran 500 ekor itu sebenarnya tidak perlu butuh tenaga kerja banyak. Kalau 500 ekor itu paling dia butuh tenaga kerja 3 orang. Sehingga motivasinya bagi petani, bagi peternak itu sebenarnya bahwa peternak itu tidak susah sebenarnya. Yang paling susah itu ketika kita baru memulai merintis, merancang, dan itu semua memang banyak kendala-kendala karena kita belum tahu ilmunya, belum tahu bagaimana prosesnya dan prospeknya. Tetapi setelah kita menggeluti lebih jauh ternyata mudah dilakukan, lalu sangat-sangat menjanjikan dari segi penghasilan. Oke, dari budidaya ternak babi ini, apakah hanya pembibitan saja atau penggemukan saja atau bagaimana? Ya, yang saya lakukan di tempat usaha saya itu ada 2 metode. Yang mana metode yang pertama adalah pembibitan, artinya bahwa saya memelihara indukan, ya itu biasa ya, waktu sebelum pandemi dia sampai 54 ekor. Lalu tujuannya itu dia menghasilkan anak, lalu anaknya itu saya gemukkan atau saya besarkan, dan itu namanya penggemukan. Nah, 2 metode ini yang saya gabungkan sehingga itu di samping pembibitan dan juga penggemukan. Oke, dalam proses penggemukan kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? Sebenarnya sederhana sekali kalau kita berbicara penggemukan, karena yang paling inti itu adalah kita berbicara kita mau berapa bulan ternak babi kita mau panen. Sebab kalau kita mau misalnya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu tergantung dari kualitas makanan yang kita berikan. Dari pakan berpengaruh, Pak, ya? Iya, dari pakan berpengaruh sekali karena faktor-faktor yang lain juga sangat berpengaruh seperti faktor kebersihan kandang, faktor vaksinasi, ya, penjagaan safety dari kesehatan hewannya sendiri itu, sehingga itu memang saling mendukung. Tetapi yang paling berperan adalah dari segi makanannya tadi itu, kualitas makanan, sehingga kita bisa merancang di mana kita mau panen dan berapa saat yang kita butuhkan itu kita bisa rancang. Oke, yang selama ini yang dilakukan masyarakat diberikan dedaunan. Apakah Bapak memberikan dedaunan juga atau bagaimana? Ya, inilah yang menjadi fenomena kita secara khusus di Tanah Toraja, karena memang semenjak dari zaman dahulu itu memang orang-orang tua kita, nenek-nenek kita di Toraja itu sudah terbiasa menggunakan sayur babi itu. Padahal sebenarnya analisa saya bahwa sayur babi itu sebenarnya, atau tambai, dalam bahasa Torajanya tambai, itu sebenarnya produk unggulannya itu sebenarnya adalah umbi sebenarnya. Nah, cuma karena orang Toraja selalu berpikir bahwa di samping dia menghasilkan umbi, dia menghasilkan daun. Nah, daun ini tidak habis dimakan oleh orang karena dapat digunakan jadi sayur. Nah, makanya karena daripada dia berlimpah, daripada dibuang, lebih bagus diberikan pada babi. Itu kondisi zaman dahulu. Tapi sekarang dia berlanjut pada zaman-zaman sekarang ini, itu para turunan kita orang Toraja itu mengikuti. Padahal sebenarnya sayur babi itu bukan makanan ternak untuk babi, karena ternak babi sendiri dia sistem pencernaannya itu adalah enzimatik. Jadi dia butuh protein dan energi untuk proses pertumbuhannya. Tetapi berbeda, ada yang berbeda ya di sini, karena 2 metode yang saya gunakan, penggemukan dan pembibitan. Nah, kalau penggemukan sebenarnya kalau kita mau berbicara penggemukan, ini kita berupaya supaya bagaimana pertumbuhan babi yang kita pelihara itu bisa cepat menghasilkan uang, sehingga diharapkan ya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu sudah harus panen. Tetapi kalau induk babi berbeda. Induk babi itu diharapkan umurnya dia panjang, dia bertahun-tahun, supaya diharapkan dia beranak lebih dari 1 kali. Sehingga kalau induk babi itu silahkan diberikan hijauan, entah itu boleh sayur babi, boleh rumput-rumputan, ya daun-daunan yang sifatnya bisa dimakan oleh ternak babi sendiri. Itu bedanya di situ. Ya. Tadi
Bapak mengatakan bahwa selama pandemi ini ada pengurangan ya. Ya. Jadi selama pandemi ada dampaknya yang dirasakan oleh Bapak. Ya. Selama pandemi ini juga kira-kira berapa ternak yang dipelihara? Ya. Selama pandemi memang pengaruhnya besar, tetapi ya itu karena kalau kita di Toraja memelihara babi itu selalu berhubungan dengan kondisi kehidupan sosial masyarakat Tanah Toraja, karena pangsa pasarnya kalau kita di Toraja ternak babi itu adalah pada acara Rambu Tuka dan Rambu Solo. Nah, kita tahu bahwa pandemi itu ada 3M yang membatasi, ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, ini 3M ini dah yang membatasi kehidupan sosial Tanah Toraja, sehingga acara kegiatan sosial itu ya agak jarang dilakukan karena tadi itu, sehingga distribusi hasil panen kami itu ya jarang dibutuhkan, sehingga makanya saya kasih tadi ke belakang jumlah ternak babi yang saya pelihara, sehingga sekarang ya kisaran 150. Ya, mudah-mudahan ke depan kalau pandemi ini sudah berlalu, ya mudah-mudahan nanti ditingkatkan lagi. Oke, untuk pemasarannya sendiri, apakah Bapak pasarkan ke pasar atau bagaimana? Ya, ini kita kalau di Toraja sebenarnya ini unik sekali. Kalau kita berbicara pasarnya, sebenarnya kalau kita memelihara hewan, khususnya untuk hewan-hewan yang dibutuhkan pada upacara Rambu Tuka dan Rambu Solo. Nah, biasanya kalau di tempat-tempat lain itu dia tertentu pasarnya. Kalau kita di Toraja itu sebenarnya pasarnya itu di tempat kita sendiri sebenarnya, karena di lingkungan kita itu semua orang butuh, karena berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat orang Toraja. Jadi pasarnya itu sebenarnya di rumah saja. Oke, menurut masyarakat Pak ya, soal rasa dari daging babi yang diberikan pakan di luar hijauan, apakah ada perbedaan atau bagaimana Pak? Ya, kalau kita berbicara rasa, karena yang memberikan aroma enak atau aroma rasa gurih atau aroma rasa sedap itu pada daging itu sebenarnya adalah protein. Sebenarnya protein itu ilmiahnya seperti begitu. Kalau kita berbicara apa perbedaannya babi yang diberikan hijauan dengan babi yang diberikan protein tinggi dan energi tinggi, sebenarnya jauh sekali bedanya. Kalau diberikan hijauan banyak, dia akan memberikan aroma khas pada dagingnya adalah berbau daun-daunan. Tapi kalau dia protein tinggi, dia akan memberikan aroma khas. Itu tadi ada gurih, ada ya pokoknya dia membawa aroma tersendiri karena proteinnya tadi itu. Oke, selanjutnya dari budidaya ternak babi ini, apakah menguntungkan atau bagaimana Pak? Iya, ini menjadi pandangan untuk kita sebagai masyarakat orang Toraja. Kalau di Toraja, kalau kita berbicara ternak babi, karena produk unggulan di Tanah Toraja adalah produk ternak babi sebenarnya, ternak babi dan ternak kerbau. Karena itu tadi hubungannya pasarnya di Rambu Tuka dan Rambu Solo. Sehingga kalau kita berbicara keuntungan, itu sungguh luar biasa sekali. Saya biasa katakan bahwa sebenarnya kalau kita menginvestasikan dana kita kepada usaha peternakan babi, misalnya contoh kita butuh dana 10 juta misalnya, itu kita gunakan di luar dari kandang, itu untuk investasi dalam bentuk ternak babi dan pakan dan tenaga kerja. Itu kalau 10 juta itu dia bisa memberikan keuntungan dalam kurun waktu 3 bulan, dia dana kita berlipat menjadi hampir mencapai 20 juta, hampir lipat kali 2 ya. Di luar dari budidaya ternak babi ini, kalau boleh tahu Bapak mulai bergabung di KSP Marendeng kira-kira dari tahun berapa Pak? Ya, saya bergabung di KSP Marendeng itu 5 tahun yang lalu. Karena saya biasa berpikir bahwa di KSP Marendeng ini dia linknya itu berhubungan dengan orang-orang. Jadi di samping ilmu saya juga, saya biasa berpikir bahwa kemana ilmu saya ini saya mau saya titipkan, sehingga saya bergabung ke Marendeng supaya di sana bisa saya memberikan apa yang saya miliki kepada orang-orang banyak. Oke, selanjutnya apa kesan yang Bapak rasakan selama menjadi anggota KSP Marendeng? Ya, ini sebenarnya kalau kita berbicara kesan banyak sekali, dimana kami bersama dengan para petugas dari Marendeng itu sering berkolaborasi, terutama di bidang-bidang pembinaan.
Lalu melalui pembinaan itu banyak pengalaman yang saya dapatkan. Di samping ilmu yang saya pelajari, banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari anggota-anggota Marendeng, sehingga itu ya memberikan kontribusi kepada saya bahwa ternyata ilmu saya ini belum cukup. Kita perlu ada ya umpan balik supaya ilmu itu semakin mantap dan bisa menjadi dapat digunakan untuk dalam dunia usaha. Oke, sebagai salah satu anggota dan sekaligus tim inti dari KSP Marendeng, sudah berapa kali memberikan pendidikan lanjutan tentang budidaya ternak babi ini? Iya, kalau pendidikan secara formal itu ya mungkin sekitar 20-30 kali, saya sudah lupa karena sudah lama. Tetapi kalau berbicara dalam keseharian berhubungan tentang bagaimana memberikan konsultasi itu sering, karena sekarang ada media online, bisa melalui telepon. Nah, itu anggota KSP Marendeng bisa konsultasi melalui handphone, sehingga kalau berbicara dari segi itu sering, bahkan hampir tiap hari kalau kita berbicara masalah itu pembinaan, karena pembinaan itu ya ada formal dan ada itu melalui. Berarti bisa konsultasi lewat telepon, Pak, ya? Ya bisa, ya karena kita cari yang termudah, yang terbaik dan termudah. Dan yang terakhir, Pak, kalau boleh Bapak memberikan sedikit motivasi kepada anggota, khususnya anggota KSP Marendeng yang ada di Toraja tentang budidaya ternak babi ini. Iya, bagi kita segenap anggota KSP Marendeng, mari kita perkuat institusi kita ini, yaitu KSP Marendeng, supaya dia kuat, supaya dia bisa berproses dengan baik, lalu tujuan dari KSP Marendeng ini bisa tercapai, ya untuk bagaimana kita sebagai anggota bisa sejahtera. Dan dari saya memberikan motivasi bahwa kita kembangkan ilmu pengetahuan kita, lalu melalui ilmu pengetahuan, entah itu kita dapatkan dari kegiatan kita sehari-hari maupun melalui pembinaan melalui KSP Marendeng, kita gunakan. Kita bisa sharing, kita bisa saling membagi, sehingga tujuan dari KSP Marendeng itu bisa tercapai, yaitu mensejahterakan kita sebagai anggota atau kumpulan-kumpulan orang-orang yang berada di KSP Marendeng. Oke, terima kasih Bapak. Demikian edisi kita kali ini, dan untuk proses pemesanan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, baik untuk kebutuhan tukar rambut Solo, boleh menghubungi nomor di bawah ini. Dan apabila Bapak Ibu ingin berkonsultasi tentang budidaya ternak babi, boleh menghubungi nomor tersebut. Dan jika ada yang berminat untuk mendapatkan pelatihan tentang budidaya ternak babi, boleh menghubungi kepala cabang di mana Bapak Ibu terdaftar. Sekian dan terima kasih. Salam Marendeng, luar biasa. Marendeng, sukses. Terima kasih Bapak. Jangan biarkan semua terpisah. Tuhan genggam erat tangan kita. Pada nama-Mu Tuhan ada hidup, dari-Mu kami datang dan kan kembali. Jangan abai kita di sini. Hari sudah malam, Tuhan janganlah berlalu pergi, tinggallah bersama kita jua. Tuhan jaga kita purumai, biar aman kita sayange. Datang tinggal diam dengan kita, hingga hilang risau gundah hati. Tuhan jaga kita purumai, biar aman kita sayange.
datang tinggal diam dengan kita.